Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dan kali warahmatullahi ini saya sedang wabarakatuh. bersama Simak. Pak Salis Family Teknik dan akan berdiskusi tentang kiat-kiat bagaimana sebuah usaha efek dari pandemi ya, walaupun pandemi itu sudah berlalu, tapi sekarang ada ya virus baru Omicron ya, yang kita harus optimis bahwa kita sehat ya. Sekarang saya membahas tentang bagaimana kiat-kiat usaha yang kolaps, yang efek pandemi tapi bangkit ya. Cara bangkitnya gimana? Selamat sore Pak Salis Agustin, Salis Family Teknik ya. Ya, sama-sama ya. Sama para pemirsa. Semoga sehat semuanya. Mulai kapan Anda bergerak di bidang penyewaan usaha genset dan AC ini ya di Jakarta ya? Di mana tuh? Berapa lama, mulai kapan? Saya usaha di bidang jasa penyewaan AC genset itu ya belum lama sih. Kalau usaha ya tahun 2016-an lah. 2016. Iya. Oke. Cuman ngikut orang itu ya dari 2005 lah. Dari 2005 ikut orang. Iya. Biasa. Sampai Lebih lama ngikut orangnya ya berarti. ya lebih lama karena faktor setia sebenarnya. Faktor setia sama bos. Jadi sampai bosnya ibaratnya kolab, saya baru istirahat dulu ya, kurang lebih 1 tahun baru cari modal buat usaha sendiri di tahun 2016 begitu. Oke. Bisa dijabarkan ya kegiatan ada di Jakarta, penyewaannya seperti apa dan kemana saja ya konsumennya? Untuk penyewaan, untuk penjabarannya yang namanya jasa penyewaan AC itu ya, kalau yang awam mungkin kebanyakan nggak tahu ya. Contohnya Anda sendiri kan mungkin baru tahu nih yang namanya penyewaan AC, karena kan Anda sendiri bergelut di bidang jasa servis kan. Jadi itu pertama modal besar, teman banyak gitu, silaturahmi ke teman-teman sesama bos AC yang sudah besar gitu. Contohnya bos Iskandar tuh dari Dharma Ciparang, bos Kohar Bangun Kreasi itu dari Semarang, terus Pak Daru dari mana lagi itu banyak banget. Yang penting yakin, ada pertama modal, yakin, terus keluar, ibaratnya keluar dari gudang gitu. Yang namanya merintis kan, kalau lagi merintis keluar dari gudang, para suhunya itu disamperin. Biar apa? Pertama silaturahmi, nambah rezeki, keduanya mental kita itu nambah gitu. Jadi kalau mereka big boss itu kekurangan unit kan, nanti pasti menolong rental yang baru merintis. Biasanya misalnya sampean punya AC 100 ternyata kurang, kan telepon saya, karena saya sering silaturahmi kan akhirnya katonen apa sih bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya kurang bara karena saya sering silaturahmi ke sana, jadi kemutane kelingan itu yang sering silaturahmi dibagi job gitu kan. Karena apa?
semakin sering silaturahmi ya itu yang dibagi cek ya yang sering silaturahmi biasanya begitu. Nah terus penjabarannya kalau penyewaan AC itu AC disewakan buat hajatan, buat pameran, event, launching, buat acara-acara, intinya acara-acara buat keramaian, perkumpulan lah. Untuk mereka-mereka yang mungkin dananya besar, gengsinya besar juga. Ya begitu. Untuk cerita singkatnya, ada pertanyaan lagi? Mungkin bagi para penonton saya ada yang bertanya-tanya ya, sebenarnya berapa untuk harga dari penyewaan AC portable ini ya? Apakah ada perbedaan harga, terutama di masa pasca pandemi ini, dan sekarang ini kan hajatan sudah mulai ramai ya. Apakah nanti juga prospeknya bagus setelah pasca pandemi ini? Dan harga itu termasuk jenisnya ya, jenis portable, AC portable karena bermacam-macam tuh. Bisa dijabarkan ya, mau silakan harga-harga. Ya, saya jelaskan ya. Jadi untuk penyewaan AC itu ada AC portable yang 5 PK, ada yang 3 PK, ada yang AC split. Iya. Jadi kalau saya spesialisnya ya AC yang 5 PK itu, AC 5 PK. Tapi kalau ada permintaan AC yang kecil, contohnya AC perumahan split, saya bisa. Cuma kan jangka waktu sewanya, durasinya minimal 1 tahun atau 6 bulan itu saya bisa mengadain gitu kan. Misal contoh bank swasta atau PT atau CV, dia kan di Jabodetabek atau di luar kota atau luar pulau kan biasanya perkantoran rata-rata nyewa rooftop kios gitu kan. Pasti kan nyewanya paling 2 tahun. Dia nggak mau repot. Daripada beli repot ngurus ini itu, mending nyewa gitu kan. Nyewa 2 tahun gitu. Jadi 2 tahun itu intinya AC itu dingin terus. Nggak dingin telepon, nggak dingin telepon. Jadi nggak mikirin kerusakan. Mikirnya nggak dingin telepon, dingin nggak dingin telepon, itu aja. Nggak mikirin freon, nggak mikirin unit rusak. Yang mikirin ya pihak yang menyewakan. Misalnya contohnya saya gitu. Misalnya Anda punya kantor 30 lantai ya kan, nyewanya 200 unit, terus ada penanggung jawabnya, teknisi buat ngurus AC di situ kan, ada yang standby kalau unitnya banyak. Jadi setiap ada trouble di ruang lantai berapa, ruang berapa, bisa ditangani. Itu kalau AC kecil atau AC split yang 1 PK atau 2 PK. AC split itu AC yang di rumah-rumah kah itu? Iya, yang nyatu-nyatu di tembok itu, di kamar-kamar pribadi, di kamar tamu, di ruang tamu. Nah, itu jadi kalau penyewaan AC split. Jadi harga menyesuaikan ya, tergantung lokasi. Iya, jadi nggak dipatok harga. Nggak kayak harga kerupuk kan di warung 1000 semua kan. Kalau 500 mungkin yang bungkusannya kecil-kecil 500. Oke, sekarang beralih ke topik yang poin pentingnya ya. Pasca pandemi ini kan banyak sekali orang-orang yang dari bisnis di Jakarta pulang ke kampung ya. Ya, mungkin termasuk Anda ya, bukan berarti ini kampung, bukan sih. Cuman maksudnya di daerah ya, kan dari daerah juga bisa tetap berusaha di kota gitu lewat
zaman sekarang kan lewat internet, komputer dan sebagainya. Ya, jadi semangat seperti apa yang Anda punya sehingga Anda bisa tetap melanjutkan ya, lanjutkan dalam artian masih aja ada yang nelpon nih, pasang genset nih, nyewa AC nih gitu. Trik-trik seperti apa atau ya ilmu seperti apa sih yang dipunya gitu sehingga kok bisa ya kayak gitu kan, banyak yang bertanya-tanya mungkin. Silakan. Baik, akan saya jawab Saudara Salim. Pasca pandemi corona emang semua pengusaha mungkin kena imbasnya, dampaknya, termasuk saya. Mungkin misalnya saya modalnya 1 juta, mungkin imbasnya ya nggak sampai miliaran kan. Mungkin mereka yang sudah PT besar, pabrik besar yang mungkin miliaran. Kalau saya kan sebagian kecil, ibaratnya tengu lah, paling cilik. Untuk menyiasatinya ya sebelum disiasati, berarti kan dari awal sebelum memulai usaha itu udah siap-siap begitu. Saya hidup dari bawah naik ke atas, itu udah siap jatuh ya siap, naik ya siap naik. Angin kan semakin tinggi pohon, naik semakin tinggi pohon pasti anginnya semakin besar, itu udah siap jatuh ya siap. Jadi siasatnya ya kita harus punya ilmu, punya skill. Misalnya modalnya, cuannya habis, kan kita punya ilmu, punya skill, punya semangat, punya keluarga, anak istri, punya nyawa. Jadi mungkin saya kolab di Jakarta karena di sana nggak memungkinkan, banyak yang keluar daripada yang masuk, akhirnya hijrah ke Banyumas. Ya sempat vakum lah berapa bulan itu kan, sampai kenal Mas Budi Ribut, Salim, Jakarta. Itu ya karena apa? Karena mikir saya punya keahlian, ngapain nggak dikembangkan di kampung itu, walaupun masih tahap kembali lagi tahap ke awal pemula babat. Saya kenal mereka, kenal teman-teman teknisi di kampung ya karena itu, karena berani keluar dari rumah, modal bensin. Lalu di Jakarta udah bisa-bisa, di sini modal bensin, ke rumah Salim, ke rumah Bang Salim, Bang minta rokok gitu kan, nggak malu-malu, ngapain malu. Kenalan, silaturahmi, ikut kerja. Jadi caranya nggak, maksudnya kalau kita posisi sudah jatuh, kita jangan mencari pekerjaan, tapi kita mencari teman dulu buat menciptakan pekerjaan. Saya contohnya ke tempat Pak Salim, Bang Salim atau Pak Salim atau Ustadz Salim ya misalnya, kan nggak mungkin kalau saya pikirannya nggak, Bang saya ikut kerja, nggak gitu. Saya langsung samperin, salamin, bertukar pikiran dulu gitu kan, kenalan dulu gitu. Gimana prospek usaha di sini gitu kan, saya punya ini bisa dipakai nggak, bisa kerjasama nggak sama Bang Salim gitu. Nah, jadi posisi jatuhnya ibaratnya kolab, jadi nggak kolab banget itu, karena udah ada dasar ilmu, skill, terus trik-trik memperbanyak teman gitu, mencari pelanggan baru, walaupun usahanya di sini kecil-kecilan lah, usaha balung cilik. Biasanya di Jakarta
dompet nggak pernah kosong, di sini kosong terus paling isi merah 2 aja sebentar hilang, merah 2 sebentar hilang, merah 1 sebentar hilang, dompet kosong terus. Ya udah sadar lah, udah nggak kaget. Ya siasatnya di sini ya semangat terus lah bagi para pengusaha yang punya skill, ya jangan patah semangat, dipakai ilmunya. Oke, jadi kalau posisi sekarang dan nanti, jika Anda yang nonton saya nih sekarang ataupun besok ataupun minggu depan, bulan depan atau tahun depan, saya lagi butuh nih, pengen mau nyewaan, saya lagi nyari penyewaan AC atau genset nih, gimana sih gitu. Nanti Anda bersedia ya, bisa menyediakan ya, Anda masih tetap bersediakan? Masih, kalau ada konsumen baru, penelpon baru minta, ada permintaan sewa AC genset, saya masih layanin walaupun jarak jauh ya. Saya bisa layanin karena apa? Karena saya masih ada di grup rental AC sejak Bodetabek yang jangkauannya luar kota, luar pulau. Jadi misalnya anda yang di Bali mau pesan AC ke saya, harga cocok, insya Allah pasti sampai, terpasang dengan rapi, dingin. Ya cuma itu kendalanya ya, corona covid ini emang rental AC ya sama lah, lagi sepi. Dan sudah teruji ya, penyewaan AC sudah terbukti. Konsumen yang paling berkesan nih menurut Anda, yang paling wah gitu, ataupun yang paling sedih, ataupun yang paling wah deh, bisa dua-duanya gitu. Tolong dicatat. Mungkin yang pahit dulu ya. Iya. Yang pahit dulu itu kerjasama. Yang namanya kerjasama itu gimana ya? Kerjasama kan sebenarnya yang kerjasama itu, saya sama Anda misalnya kerjasama, berarti kan sama-sama kerja terus misalnya ada resiko, terutama itu resiko tagihan. Kalau kerusakan sih udah di luar kepala ya, kalau tagihan di luar kepala aja kadang nggak nyangkut lolos terus. Nah itu pahit-pahitnya itu kerjasama dengan orang, mungkin tenda atau traktor gitu kan, event organizer, itu yang nakal-nakal. Ya tanpa mereka juga saya mungkin nggak bisa jalan ya, karena yang namanya jasa kebanyakan lewat calo. Kayak event traktor kan orang calo juga, misalnya dari orang event organizer atau calo dari orang traktor tenda itu dipesan sama yang punya hajat, pesan 10 unit misalnya, tagihan 10 juta, acara selesai 2 hari saya nagih, katanya belum keluar, padahal dari konsumennya sudah keluar. Nah itu kendalanya di situ, nggak enaknya di situ kan, nggak enaknya di tagihan. Sukanya itu kan dukanya ya. Kalau sukanya itu, sukanya pasti ya acara selesai udah ditagih, udah minta nomor rekening. Nah itu sukanya di situ, apalagi duitnya banyak.
apalagi pasangannya banyak bukannya. Terus menjelajah, jadi nggak bosen, karena setiap masang pasti beda-beda daerah, beda-beda tempat, kadang sampai tempat-tempat daerah luar kota, luar pulau gitu. Ya bukannya sombong ya, kalau saya mungkin hanya daerah Aceh dan Irian Jaya yang belum terjamah itu pemasangan rental saya. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jogja, Semarang, Solo, Banyumas, daerah sendiri, Bandung, Tasik, Ciamis, pokoknya seluruh Jawa Barat sudah. Cilegon, Banten, udah capek lah, udah kenyang pengalaman di bidang penyewaan AC. Jadi ya untuk tender pun, misalnya ada tender gede-gede pun saya udah tahu. Bulan ini ada tender gede di mana itu udah tahu. Ya sekedar tahu aja. Oke. Kurang lebih demikian ya obrolan saya pada kesempatan hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Family Teknik, dan semoga Anda bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, menyerap ilmu yang bermanfaat dari obrolan pada sore hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila kurang berkenan. Saya akhiri. Tetap semangat, tetap beraktivitas, lanjutkan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.